Mungkin langsung kita mulai aja ya sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ya, Selamat pagi, Selamat Mbak. pagi. Ya, senang sekali kita bisa bertemu lagi ya di sesi book sharing kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk ikut belajar diskusi di sesi book sharing kali ini. Perkenalkan, saya Salsa yang hari ini akan menjadi moderator. Semoga acara ini bisa menjadi ruang yang hangat untuk kita bisa berbagi pandangan dan inspirasi dari buku yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kegiatan Ciwaruga Book Sharing ini bukan sekedar membaca buku gitu ya, tapi juga tentang gimana kita bisa ngambil nilai-nilai dari bacaan dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, buku yang bakal kita bahas hari ini adalah The Book of Ikigai, karya dari Ken Mogi. Sebuah buku yang berbicara tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu tentang makna hidup. Nah, untuk membedah lebih dalam isi buku ini dan memahami bagaimana konsep Ikigai bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam dunia kerja, kita akan membahas buku ini dan bukunya akan dibawakan oleh Kang Adi Haryadi yang saat ini sebagai penstaf ya di Jabar 1. Kang Adi ini akan berbagi pandangan gitu tentang bagaimana makna Ikigai dapat membantu kita menemukan keseimbangan antara tanggung jawab, pekerjaan, dan juga kebahagiaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kepada Kang Adi, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Sebelumnya, suara saya jelas nggak? Jelas, Kang. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih juga untuk kesempatannya juga gitu ya pada masyarakat juga bisa jadi pemateri book sharing. Dan terima kasih juga mungkin buku yang akan saya bawakan di hari ini tuh judulnya itu The Book of Ikigai, karyanya Ken Mogi. Oke, boleh lanjut teh. Nah, di sini tuh kita akan membahasnya itu ada beberapa poin ya. Ada latar belakang, bab 1, bab 2, dan buku ini terdiri dari 5 bab. Dan mungkin aku akan rangkum juga gitu dari 5 bab ini. Dan aku juga ada relevansinya juga dengan dunia kerja. Nah, mungkin lanjut aja ke latar belakangnya pembuatan buku ini. Boleh lanjut ya. Di next. Nah, dari latar belakangnya itu The Book of Ikigai ini tuh pada tahun 2017 juga disuarakan Mogi. Yaitu dia tuh adalah seorang ahli saraf juga di Jepang itu yaitu juga pengamat terhadap cara hidup orang Jepang yang tampak sederhana, tapi mampu melahirkan ketenangan, umur panjang, dan kepuasan batin. Nah, jadi buku ini tuh dia menjelaskan bahwa kita tuh harus bisa melihat kebahagiaan itu dari hal-hal yang sederhana gitu. Dan bisa juga kita lihat dari hal-hal yang kecil yang kita dapat di setiap tanah aja, atau bab satunya aja. Nah, di bab 1 ini itu ada yaitu starting small atau memulai dari hal kecil. Ken Mogi membuka buku dengan kisah Jiro Ono atau koki sushi legendaris di Tokyo yang tetap bekerja dengan ketekunan luar biasa di usia lanjut. Nah, jadi makna utamanya itu hidup itu bermakna tidak harus dimulai dari pencapaian yang besar. Itu dari hal-hal yang kecil aja yang kita ketemu setiap hari juga dan membangun koneksi dan kebahagiaan. Nah, contoh juga ini tuh dari Jiro Ono atau koki sushi legendaris di Jepang gitu, yang fokus pada hal detail-detail kecil setiap harinya. Dia menemukan kepuasan dalam menyempurnakan potongan sushi, bukan sekadar hanya berjualan gitu. Jadi dia tuh kayak dia berjualan sushi, tapi dia menyempurnakan semuanya dari potongannya, dari cara dia berjualannya, agar memuaskan juga dari konsumennya juga gitu. Dan pelajaran juga yang bisa kita ambil dari bab 1 ini
Itu tuh jangan meremehkan rutinitas sederhana jika dijalani dengan sepenuh hati. Hal kecil itu bisa menjadi sumber ikigai atau tujuan hidup kita gitu. Oke, mungkin ikigai ini dalam bahasa Indonesia itu artinya itu tujuan hidup ya kalau untuk. Oke, mungkin lanjut aja ke bab 2. Nah, ada bab 2 itu ada realizing yourself atau membebaskan diri. Bab ini mengajarkan kita untuk melepaskan ego dan tekanan sosial. Banyak orang kehilangan kebahagiaan karena hidup mengikuti ekspektasinya orang lain. Dengan membebaskan diri dari tuntutan itu, kita bisa menemukan kegembiraan sejati dalam diri sendiri. Nah, jadi maknanya itu tuh muncul ketika berani membebaskan diri dari tekanan sosial yang aku tekanan di situ dan ekspektasi yang membebani. Jadi kita tuh gak bisa hidup juga gitu dengan ekspektasi orang lain gitu, kayak oh kamu tuh kerjanya tuh gini-gini, kamu bisa gini. Ekspektasi orang lain tuh terlalu tinggi terhadap kita tuh yang membuat kita tuh makin mudah capek, atau kita harus memenuhi ego orang lain. Itu pun gak juga bisa juga gitu kan. Ya, ibaratnya kalau kita ibaratkan itu kedua tangan itu, tapi kita bisa menutup telinga kita dengan fokus pada diri kita dan tujuan hidup kita sendiri. Nah, pelajaran yang ini yang bisa kita ambil itu dari sini tuh, dengan kita melepaskan ego yang takut, yang rasa takut dinilai lagi, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih murni gitu, yang kebahagiaan yang dari diri sendiri. Orang-orang pun banyak kehilangan kebahagiaan karena terlalu sibuk itu memenuhi standarnya orang lain. Jadi buku ini tuh mengajarkan kita untuk menerima diri sendiri apa adanya. Jadi yang apa yang kita punya sekarang ya syukuri, apa yang belum kita punya kita usahakan dengan cara kita sendiri. Mungkin lanjut lagi ke bab 3. Di bab 3 ini ada harmony and sustainability atau keharmonisan dan keberlanjutan. Nah, buku ini pun menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ikigai bukan hanya tentang untuk diri pribadi, tapi juga harus selaras dengan dunia di sekitar kita. Nah, maksud dari makna yang di sini tuh hidup itu harus bermakna atau harus selaras dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dan kita juga gak bisa menutup kemungkinan gitu kalau kita ingin fokus sama diri sendiri, itu gak ada apa ya, kita juga gak bodo amat dengan orang lain, gak juga gitu kan, seperti itu pun. Seperti itu juga kita pun harus bisa memikirkan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, dalam isi bukunya itu di bab 3 ini, dalam budaya Jepang itu ada prinsip namanya harmoni atau wa gitu. Dan keberlanjutan sangat dijunjung tinggi, bukannya hanya demi diri pribadi tapi demi kelangsungan hidup bersama. Nah, di pelajaran yang bisa diambil dari bab ini yaitu tidak egois juga gitu, yang kayak jangan kita punya tujuan untuk ke depan ya, dengan cara apapun kita mendapatkannya kita harus mendapatkan itu, tapi dengan tidak semua hal atau semua cara juga gitu, dengan cara yang baik dan benar juga gitu. Ibaratnya kita pun mau mendapatkan pencapaian itu pun dengan tidak merugikan orang lain gitu, dengan usahanya kita sendiri. Dan hidup itu harus benar-benar bermakna untuk memberi manfaat juga gitu. Apa yang kita tujukan itu ada manfaatnya juga untuk orang lain yang mungkin boleh lanjut ke bab 4. Ya, di bab 4 ini ada itu the joy of little things atau kebahagiaan dari hal-hal kecil. Nah, makna utamanya itu dari ini tuh di buku ini tuh menggambarkan kebiasaan orang-orang Jepang yang menikmati hal-hal sederhana. Contohnya menikmati secangkir teh, berjalan di taman, atau mendengarkan suara hujan. Nah, kebahagiaan sederhana ini yang biasanya kita lupakan gitu. Yang kebahagiaan yang biasanya tuh kita punya barang mewah atau apapun itu. Nah, itu tuh kebahagiaan yang itu pun bahagia, tapi itu kebahagiaan yang besar. Dan kita pun kalau kita lupa cara menikmati kebahagiaan yang kecil, gimana Tuhan bakal ngasih juga kebahagiaan kita yang lebih besar juga gitu, kalau kita gak bisa menghargai kebahagiaan kita yang kecil. Nah, jadi makna yang utamanya itu kebahagiaan sejati itu sering muncul dari hal-hal yang sangat sederhana jika kita benar-benar sadar dan menghargainya. Nah, dari isinya ini kita itu mengangkat contoh dari buku yang Bapak ini kan mau gitu, mengangkat contoh tradisi Jepang seperti upacara minum teh atau melihat bunga sakura yang gugur gitu. Itu pun menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka juga gitu.
Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari bab 4 ini, dengan mengasah rasa syukur, kita bisa sering menemukan kebahagiaan bahkan tanpa hal-hal yang besar. Kunci utamanya adalah kesadaran penuh terhadap momen kecil. Nah, intinya mah kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang sih. Lebih ke menghargai apa yang sudah kita punya, menjaga apa yang kita sudah ada juga gitu. Mungkin lanjut ke bab terakhir, yang ke bab 5. Nah, mungkin di bab 5 ini being in the here and now, atau berada di saat ini. Nah, bagian terakhir dari buku ini tuh mengajarkan kita itu berarti hadir sepenuhnya di masa kini, bukan terjebak di masa lalu atau terlalu cemas tentang masa depan. Nah, dari isi buku ini tuh dari isi bukunya itu menghubungkan ini dengan konsep flow atau keadaan ketika kayak seorang seniman yang larut dalam lukisan, seorang musisi yang tenggelam dengan musik yang dia buat sendiri, atau seorang penulis yang lupa waktu ketika ia sedang menulis. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil gitu dari sini tuh, saat ini kita hadir dengan penuh momen sekarang, hidup terasa lebih ringan, bermakna, dan penuh energi. Nah, ibaratnya kita tuh harus hidup di zaman sekarang tuh, ya udah di setiap masa lalu tuh itu tuh bisa menjadi pelajaran juga buat kita sekarang. Kayak apa ya, masa lalu tuh menjadikan pelajaran dan nggak usah kita larut-larut dalam kesalahan yang pernah kita buat. Ya udah, kita harus hidup di masa sekarang, dan masa depan pun nggak terlalu cemas, karena kita pun emang harus memikirkan masa depan, tapi nggak terlalu dipikirkan. Jadi kita tuh lupa gitu dengan kebahagiaan yang kita ada saat ini, nggak terlalu cemas memikirkan masa depan ataupun terlalu terjebak dalam kesalahan masa lalu. Nah, mungkin lanjut ke yang selanjutnya, korelasinya dengan dunia kerja gitu dari semua bab ini. Oke, di next deh ke selanjutnya aja. Nah, dari selanjutnya itu ada relevansi dengan dunia kerja. Ya, di situ ada, aku mungkin bakal jabarin juga ya berbabnya juga, atau starting small atau dimulai dari hal kecil. Dalam dunia kerja itu, dalam pekerjaan itu, keberhasilan atau karir sering lahir dari konsistensi dalam hal kecil. Dan contohnya dari disiplin, ketepatan waktu, menjaga kualitas, serta menepati janji yang sudah kita buat sendiri gitu. Dan misalkan kita ambil contohnya aja, seorang staff itu yang teliti itu dengan hal kecil yang itu menjadi fondasi juga gitu, yang akan ke depannya itu akan lebih teliti lagi juga gitu. Nah, jadi setiap tugas kecil itu jika dilakukan dengan baik akan membangun reputasi yang profesional juga sama yang kuat juga gitu. Itu tuh akan menjadi habit yang bagus juga gitu ketika kita melangkah terus ke depannya. Terus ada releasing yourself atau membebaskan diri. Itu jangan dalam pekerjaan itu jangan terjebak dalam beban-beban itu atau apa kata orang, atau hanya mengejar pengakuan atasan, atau fokus pada kontribusi dan kejujuran diri. Nah, kayak membebaskan diri itu, kita itu harus membebaskan diri dari ekspektasi yang berlebihan. Kita itu membuat kita itu bisa lebih inovatif, autentik, dan lebih produktif juga gitu. Nah, jadi contohnya itu bisa jadi karyawan itu lebih mengusulkan ide kreatif meskipun berbeda dari kebiasaan timnya juga gitu. Karena dia membebaskan diri sendiri, jadi dia tuh bisa lebih mencari ide kreatifnya dia sendiri atau inovasinya dia sendiri. Itu ada harmonisasi atau keharmonisan dan keberlanjutan. Nah, mungkin dalam keberjaan itu lingkungan kerja yang sehat dibangun melalui kolaborasi, etika, dan keseimbangan hidup. Nah, relasinya mungkin keberlanjutan kerja itu bukan hanya soal target atau jangka pendek, tapi bagaimana menjaga motivasi, relasi, dan keseimbangan jangka panjang. Jadi, berarti kalau kita mempunyai motivasi awal, apakah motivasi itu bisa konsisten dalam jangka panjang atau enggak?
Dan kita pun harus mempunyai motivasi yang bisa membuat kita itu konsisten jangka panjang atau target-target yang harus kita capai juga gitu. Nah, mungkin ada kelanjutannya juga, the joy of a little things atau kebahagiaan dari hal-hal kecil. Tentunya itu kayak yang menikmati semua apresiasi kecil, ucapan terima kasih dari rekan kerja, atau keberhasilan menyelesaikan tugas tepat waktu atau waktu istirahat singkat. Nah, mungkin dari aku juga gitu, aku pun bisa menikmati kebahagiaan kecil ini dari biasanya kita bercanda atau bersama teman-teman kerja atau makan siang bareng. Nah, itu tuh kebahagiaan yang kita yang gak semua orang bisa dapat, itu pun di dimanapun juga gitu, dari rekan kerjanya yang kita pun bisa menghargai juga dari pencapaian-pencapaian kita gitu. Kita lebih mudah menjaga motivasi dan semangat kerjanya juga gitu. Jadi kita tuh bisa menjaga motivasi yang keberlanjutan itu ya dengan bisa menghargai hal-hal kecil dari hal yang tadi itu. Nah, ada yang terakhir itu being in the here and now atau berada di saat ini. Dan pekerjaan itu fokus penuh pada kerjaan saat ini, kita menghasilkan kualitas lebih baik daripada terburu-buru atau multitasking. Nah, mungkin kalau kita ibaratnya kalau multitasking itu ya bagus juga gitu, kita bisa multitasking, tapi apakah hasilnya akan lebih bagus daripada kita fokus kepada satu dulu apa yang kita kerjakan dengan sampai tuntas gitu. Berarti kita ada tugas A, B. Kalau kita mengerjakan tugas A dan B secara bersamaan, itu akan membuat kita lebih gak fokus gitu. Harus fokus A, harus fokus B. Sedangkan kalau kita fokus pada A aja yang kita kerjain, itu akan lebih efisien dan lebih maksimal juga gitu dari hasil kerjanya yang terakhirnya pun. Nah, dari korelasinya pun mungkin itu mungkin yang terakhir dari kesimpulannya. Ke slide terakhir aja, Mbak. Nah, kesimpulannya itu The Book of Ikigai adalah buku yang menenangkan dan reflektif. Penulis berhasil membangun ilmu pengetahuan, budaya Jepang, dan filosofi kehidupan dalam satu paduan lembut namun mendalam. Dan dari kesimpulan ini kita pun bisa lihat juga gitu, kita pun harus bisa lihat juga yang berkaitan dengan mulai dari hal kecil, bebaskan diri dari beban ego, jaga harmoni dan keberlanjutan, nikmati dari hal kecil dan mungkin bersyukur, hadir sepenuhnya di waktu saat ini, gak terjebak di masa lalu atau belum cemas dengan masa depan. Itulah itu dari buku ini pun itulah pilar-pilar yang menjadikan ini. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari buku ini. Atau ada yang mau ditanyakan, atau mari kita diskusi bersama juga tentang buku ini. Oke, makasih banyak ya Kang Adi atas pemaparannya tentang The Book of Ikigai ini. Dan dari penjelasan tadi kita bisa belajar gitu bahwa Ikigai ini tuh bukan hal-hal yang jauh atau rumit, justru ini tuh hadir di keseharian kita dan sangat dekat gitu dengan kita. Dengan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan kesadaran dan penuh rasa syukur ya. Nah, mungkin sekarang kita masuk aja ke sesi diskusi dan tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin berbagi, bertanya, memberikan tanggapan gitu ya, yang berkaitan dengan topik hari ini. Silahkan bisa langsung on mic atau raise hand terlebih dahulu. 793. Oke, ini Kang Adi ada pertanyaan dari Kang Syahid. Katanya mau bertanya bagaimana caranya agar mengetahui tujuan hidup kita sendiri. Cukup, boleh mungkin mau langsung dijawab, boleh Kang Adi, silakan. Bagaimana caranya agar mengetahui tujuan hidup kita sendiri gitu ya. Mungkin kalau tujuan hidupnya sendiri kita sendiri ya mungkin kita pun harus mengenal diri sendiri gitu.
pun nggak akan tahu gitu tujuan kita apa atau kita itu pengennya apa. Makanya kita pun harus memulai dari cara kita mengetahui apa yang inginnya kita diri sendiri. Atau biasanya pun kita pun harus membuat SWOT dari sendiri, atau SWOT itu kayak strength, weakness, opportunity, dan threats itu. Jadi kita tuh tahu kekuatan kita tuh apa gitu di dalam itu yang bagus gitu. Kita tuh bisa mengembangkan itu untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Atau kelemahan kita tuh, misalkan kelemahan kita tuh apa ya? Misalkan kita tuh mempunyai kelemahan itu, apakah kita akan mengembangkan diri kita, mengembangkan kekuatan kita, atau kita mengasah kelemahan kepada kekuatan atau kelebihan yang udah kita punya gitu, kita kembangkan lagi menjadi yang lebih bagus juga gitu, atau yang bisa lebih ke arah yang bisa ketujuan kita itu. Dan ada itu yang peluang juga gitu, setelah kita perbaiki diri atau setelah kita belajar tentang hal yang baru, tentang kekuatan kita belajar itu juga, atau mengurangi kelemahan kita tuh bakal setelah kita menemukan peluang yang sesuai dengan tujuan kita pun udah siap juga gitu. Jangan sampai kita tuh udah ada peluangnya tapi diri kita pun belum siap juga dengan menerima peluang itu. Di saat orang lain misalkan kita analogikannya itu seperti apa ya, analogi yang mudahnya itu untuk menjadi tujuannya itu agar menjadi lebih kaya mungkin ya, lebih mudahnya gitu. Di saat kita ada peluang untuk peluang tetapi kita hanya belum siap, itu pun akan menjadi peluang yang sia-sia juga gitu. Ada kekuatan juga tapi ada peluangnya yang tidak bagus juga, itu pun akan menjadi sia-sia juga gitu. Atau yang terakhir itu atau ancaman, apa itu ada yang berpotensi itu ancaman itu yang bisa menimbulkan masalah dan tujuan kita juga gitu. Jadi kita tuh harus tahu juga ibaratnya tuh ancaman yang bisa membuat kita hilang fokus itu tuh apa, biar itu tuh tidak mengganggu ke tujuan yang akan kita hadapi juga gitu. Paling itu aja sih dari aku, Kang Syahid. Gimana Kang Syahid? Apakah ada tanggapan? Nah, mungkin udah cukup. Terima kasih banyak Kang Adi atas jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya atau mau berbagi terkait hal buku ini? Boleh nggak? Oh iya boleh. Kang Adi, kan dalam dunia kerja ini yang serba cepat dan penuh target, seringkali kita atau orang-orang itu merasa kehilangan semangat. Menurut Kang Adi, bagaimana konsep Ikigai bisa membantu seseorang tetap menemukan makna dalam rutinitas kerja yang padat dan bikin lelah gitu? Terima kasih. Oke, ya mungkin kita pun dari yang kayak gini pun ya, kita pun kayak penuh target, guys. Banyak juga gitu beban kerjanya pun juga kan. Ya mungkin kita pun harus punya motivasi juga yang bisa membuat kita jangka panjang juga gitu. Kayak kita tuh punya motivasi itu hanya bukan dari awal tapi jangka panjang juga gitu. Kayak misalkan kita pun harus bisa menghargai hal-hal kecil juga gitu di dalam pekerjaan juga. Kayak contohnya yang tadi aku bilang, kayak kita bisa istirahat itu dengan kita bercanda, dengan kita menceritakan ke rekan-rekan kerja agar kita bisa lebih fresh lagi juga gitu untuk melanjutkan semuanya, dan fokus juga pada satu kerjaan juga gitu. Misalkan ada pekerjaan lain pun kita pun harus fokus juga pada satu kerjaan dulu, baru kita bisa mengerjakan yang lain, dan hasilnya itu bisa lebih maksimal juga sih teh. Mungkin paling dari aku itu sih. Oke Kang, kalau misalnya gitu, kan tadi bilang motivasi, tapi orangnya tuh udah nggak ada motivasi, apa rekan kerja bisa ngebantu orang yang nggak ada motivasi itu buat motivasi lagi, apa gimana Kang? Ya, mungkin kalau misalkan kita udah kehilangan motivasi atau kehilangan arah kita juga gitu,
ya sebaiknya pun kita pun nggak bisa memaksakan diri kita untuk terus bekerja juga gitu ya, harus ada istirahatnya juga. Ya mungkin kita ambil dulu yang namanya itu istirahat, riset lagi, ingat kembali gitu apa yang kita memulai sejauh ini juga gitu, dan nggak mungkin jauh ini apakah kita akan menyerah atau kita akan terus melangkah, membuat kita mulai sebelumnya. Dan ya mungkin cerita juga ke orang yang tepat juga gitu, yang bisa ngertiin kita. Gak semua orang juga bisa diceritakan juga sih gitu. Baik, makasih ya Kak Adi. Sama-sama Teh. Oke, terima kasih tadi kepada Adela dan juga Kang Adi. Ini ada pertanyaan lagi dari Teh Isni. Katanya bagaimana cara kita menghadapi suatu hal ketika kita tidak diapresiasi dalam hal itu? Boleh, mungkin kalau kayak kita tuh tidak diapresiasi dalam hal itu, mungkin itu ada korelasinya juga gitu ya Teh dengan bab yang kita udah bahas tadi, itu ada di bab 2 atau realizing yourself atau membebaskan diri. Nah itu tuh munculnya pun itu tuh kayak misalkan kita gak diapresiasi atau apapun itu, kita pun gak bisa memenuhi standar orang lain juga gitu, gak bisa kita harus hidup dengan ekspektasi orang lain juga gitu, meskipun ekspektasi kita tuh udah melakukan hal yang menurut kita rumit, tapi kita tidak diapresiasi orang-orang lain, ya bisa jadi juga itu menurut orang lain itu ya udah hal yang biasa juga gitu untuk mengerjakan hal seperti itu, makanya tidak diapresiasi. Itu bukan salah dari kita juga, dan kita pun yang harus bisa menurunkan standar ekspektasi juga gitu. Ketika kita tidak dihargai orang lain, setidaknya kita bisa menghargai diri sendiri gitu. Nah kita pun harus melepaskan ego itu gitu, kita pun gak mungkin kerja itu kayak kita tuh biar diapresiasi orang lain, kita tuh biar dipuji sama orang lain. Ganti motivasi itu dengan kita tuh bisa membuka ilmu baru, itu bisa juga menjadi dapat pelajaran baru dalam pekerjaan ini. Nah, itu tuh yang bisa menjadi itu, yaitu bisa membuat kajian diri sendiri sih, ya bukan jadi pengakuan eksternal juga. Jadi kita bisa bukan orang lain. Saat kita itu selalu memikirkan yang namanya itu ekspektasi atau pengakuan dari orang lain, kita pun nggak akan pernah puas juga gitu sama apa yang akan kita punya sekarang, atau kita pun nggak akan pernah bersyukur dengan mengajarkan kita itu selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat juga gitu. Ya contohnya itu ketika kita sudah bisa mengerjakan hal yang rumit menurut kita pun harus bisa mengapresiasi diri sendiri, bukan hidup tergantung terhadap pengakuan orang lain juga. Kayak gitu. Oke, gimana? Izin nambahin dong. Boleh, boleh. Berarti Kang Adi, secara nggak langsung kita nggak harus mengharapkan apresiasi itu dari orang lain ya? Lain juga gitu, karena kita pun nggak tahu juga itu apresiasi apa yang akan diberikan orang lain, apresiasi apa juga yang akan diterima oleh kita juga gitu. Makanya kalau kita berekspektasi kita akan diapresiasi dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan, ya kita pun akan selalu berekspektasi, itu lebih mungkin sakitnya juga karena ekspektasi dari dirinya sendiri juga kan. Ya ada yang kalaupun gitu, ya setidaknya kita tuh bisa diapresiasi dari diri kita sendiri, dari misalkan kita itu pulang itu kita bisa makan enak atau beli barang yang kita impikan juga gitu, itu bentuk apresiasi kepada diri sendiri. Menurut aku sih gitu. Tapi bukannya apresiasi itu dalam hal kecil apapun itu diperlukan juga ya?
secara nggak langsung kan itu menghargai satu sama lain gitu. Ketika kita sudah menyelesaikan kerjaan kita, mungkin hal terima kasih pun itu juga udah termasuk apresiasi gitu kan. Jadi kita tidak menuntut banyak, hal kecil aja gitu. Menurut Kang Adi gimana? Apa itu juga kita nggak harus mengharapkan juga, nggak harus berekspektasi juga gitu? Oke, ya mungkin ya itu juga terima kasih itu termasuk apresiasi juga gitu. Tetapi ya kita pun kalau misalkan kita mengharapkan terus-terusan juga gitu kayak ibaratkan kita tuh mengharapkan itu tuh dari orang lain, tapi orang lain itu nggak sadar juga gitu atau nggak mengapresiasinya juga gitu. Udah cara yang terbaiknya pun ya diobrolin juga gitu, yang paling terbaik itu ya udah diobrolin juga gitu ke orang tersebut itu kenapa gak mengapresiasi atau apresiasi atau apakah ada bukan apapun dari orang lain atau nggak bisa bergantung hidup kepada orang lain selain ke diri kita sendiri juga sih teh. Ya harus ya itu dia harus melepaskan ego kita juga gitu, rasa takut yang dinilai atau kita itu bisa menemukan kebahagiaan itu yang kita itu bisa menemukan kebahagiaan itu yang lebih murni kita dari diri kita sendiri, yang bukan kebahagiaan itu yang digantungin ke orang lain juga gitu. Paling itu aja sih teh. Ini mau dijawab. Oke, Kang Adi, makasih. Terus Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang mau berbagi misalkan tentang pengalamannya yang berkaitan dengan Ikigai ini, mau berbagi pandangannya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu sesuai dengan pandangan dari rekan-rekan, boleh mungkin langsung on mic aja. Dan mau mengingatkan juga ya rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Tes. Ada suaranya? Sudah ada Kang Sebi? Saya izin mau bertanya. Boleh Kang. Kang Adi, tadi di bab 3 mungkin kalau nggak salah tuh ya ada harmony and sustainability. Nah ini kan dari keseimbangan gitu kan. Dari diri sendirinya aja kita masih belum tahu diri sendirinya kayak gimana, terus dari si orang lainnya juga dan lingkungan juga gitu. Nggak bisa mencapai yang tadi dijelaskan sama Kang Adi. Oke, Kang Adi boleh langsung tanggapi aja. Ya itu pertanyaan yang bagus juga gitu ya bias. Tapi mungkin kalau misalkan dari diri kita pun juga gitu masih belum tahu gitu apa dari tujuan kita pengen hidup kita. Mungkin kembali lagi ke pertanyaan yang pertanyaan Kang Syahid ya gitu ya, kayak kita pun harus tahu dulu gitu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, dan selebihnya gitu. Kayak kita sudah mengetahui kekuatan dari diri kita apa, kelemahan dari kita apa, kita pun tinggal mencari lingkungan yang bisa support itu semua. Ya ibaratnya kalau kita menilai, contoh kita analogikan aja gitu ya, contoh kita pun menilai seseorang itu di tempat yang salah itu pun nggak akan benar. Contohnya itu kita mungkin kita bisa menilai ikan dari caranya dia terbang, kan kita pun nggak bisa menilai itu kan, kayak
ya itu udah ikan itu akan dianggap bodoh selamanya karena kita menilainya dari cara bagaimana dia terbang. Tapi kalau kita bisa menilai ikan itu dari caranya dia berenang, kita tuh bakal menemukan juga gitu kelebihan kita tuh apa dan tujuan yang kita akan capai ke depannya itu apa. Makanya kita pun harus mengetahui dulu dalam diri kita itu kita memiliki tujuan apa, kelebihan dari diri kita untuk ke tujuan itu apa. Dan kita pun bisa memilih lingkungan yang bisa mensupport juga atau membantu kita untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Paling itu aja sih Kak. Tapi Oke, berarti kan tadi dijelaskan sama Kang Adi, untuk mengatur diri sendiri itu juga kan kita harus mengetahui kekurangan, kelebihan juga diri kita gitu kan, dan support dari lingkungannya juga gitu ya. Nah misal case-nya kita juga belum tahu tentang diri sendiri kita kayak gimana, terus dari lingkungan dan orang lainnya juga. Kalau contohnya dari Kang Adi, apa yang akan Kang Adi lakuin gitu untuk hal kayak gitu? misalkan dari diri kita sendiri atau apa yang kita inginkan, sebenarnya harus yang dipertanyakan itu kepada diri kita sendiri juga gitu ya, apa yang kita inginkan. Masa sih di dalam tujuan di dalam hidup ini kita gak memiliki tujuan atau gak mungkin juga kita meletakkan. Kalau misalkan dari diri kita tahu itu kita pengennya apa, ya cara yang awal banget harus kita lakukan ya kita tanya pada diri sendiri kita juga gitu. Kita tuh pengennya hidup yang kedepannya yang seperti apa, pengen hidup di masa depan yang seperti apa, hidup di esok hari yang seperti apa. Jika kita belum bisa menemukan lingkungan yang cocok untuk diri kita juga gitu, bisa jadi kita tuh berada di lingkungan satu lagi gitu kan ya. Kalau contohnya pun apa ya, kita analogikan itu seperti seperti aqua atau botol air mineral yang di warung itu harganya itu berbeda. Misalkan di warung itu harganya 5.000, di supermarket harganya 7.000, mungkin lebih mahal lagi ketika di bandara atau di airport mungkin sampai puluhan ribu. Itu air yang sama, jadi jika kita berada di lingkungan yang tepat, kita bisa menjadi lebih berkah dan bernilai juga. Dan kita pun sama juga gitu, ketika diri kita yang sama dengan tingkah laku kita yang sama dengan dunia, dan pun berada di lingkungan yang tepat bisa menjadi berharga. Paling itu sih kata. Sama-sama Kak. Mau. Oke, terima kasih Kang Sabi dan Kang Adi. Dari rekan-rekan, apakah masih ada yang mau menanggapi tentang buku The Book of Ikigai ini? Masih boleh bertanya nggak Teh? Terakhir. Oke, Kang Adi mau bertanya Kang. Kan tadi kan dijelasin ya mengenai being in the here and now gitu kan. Nah, mungkin beberapa orang tuh ngerasa cemas gitu memikirkan masa depan atau juga menyesali masa lalu gitu. Nah, gimana sih being in the here and now ini bisa membantu seorang itu mengurangi yang namanya overthinking dan juga kecemasan gitu. Mungkin begitu Kang pertanyaannya. Makasih juga Mas Arkan pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus ya Pak. Bagaimana kita tuh nggak usah overthinking ataupun kita pun berlarut-larut dalam masa lalu atau yang itu. Ya kalau misalkan untuk mengurangi cara overthinking kita pun di masa depan, kita pun nggak tahu juga gitu apa yang akan kedepannya terjadi juga gitu. Kita nggak ada yang tahu masa depan kita tuh seperti apa.
tapi kita tuh memperjuangkan masa depan kita sendiri gitu. Yang paling untuk mengurangi overthinking itu, daripada kita overthinking tentang masa depan, ya paling kita bisa alihkan pemikiran kita tuh dengan usaha apa yang kita akan capai di masa depan. Kita membuat strategi atau kita membuat peluang-peluang yang akan datang tentang masa depan sendiri gitu. Ya kalau misalkan kita menyesal di masa lalu, kita pun nggak bisa merubah itu semua gitu. Kita pun nggak bisa kembali lagi ke masa lalu, kita nggak bisa kembali lagi merubah itu semua menjadi benar. Ya siapa tahu kalau dengan masa lalu itu kita pun bisa membuat diri kita pun menjadi lebih di masa sekarang juga gitu. Karena kalau kita pun terlalu menyesal terhadap masa lalu dan terlalu cemas terhadap masa depan, kita pun akan lupa juga gitu dengan yang masa sekarang, yang saat kita jalan. Kita jadi kurang menghargai dengan apa yang kita ada pada saat ini, kita kurang menghargai, kita kurang bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Yang itu aja sih Kak. Oke Kang Adi, makasih ya Kang Adi ya. Oke, ini ada satu lagi deh terakhir ini di kolom chat ya, Kang Adi. Katanya, Kang Agis, apakah tujuan hidup tiap orang tuh semuanya sama atau enggak gitu? Soalnya yang saya tahu tujuan hidup manusia adalah untuk bahagia dan tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Itu katanya Kang. Boleh mungkin langsung ditanggapi aja. Mungkin ya tujuan hidup itu sama ya, kita membuat bahagia juga gitu. Memang benar tujuan hidup orang itu pasti ingin bahagia, dan gak ada juga orang yang pengen hidup kita itu sengsara juga gitu. Gak ada juga yang masa depannya juga masuk penjara, gak ada juga yang pengennya kayak gitu. Tapi bentuk kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan juga gitu, dan bentuk kebahagiaan orang itu yang berbeda-beda. Mungkin bentuk kebahagiaan orang itu kita sama-sama ibaratnya kalau kita sama-sama pengen sekolah lanjut ke dunia perguruan tinggi yang sampai S3, S2, apakah ya sebagian orang itu bisa membuat bahagia, tapi untuk orang yang tidak tepat itu bisa menjadi gak bahagia atau tersiksa juga, karena orang itu pun bukan fashionnya juga dia untuk mengejar ilmu yang sampai setinggi itu. Pun ya bahagianya itu dengan mendapatkan gelar atau itu, ya bentuk bagian orang itu berbeda-beda, makanya dengan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan pun berbeda-beda. Ya emang juga sih benar juga, pengen semuanya juga hidup bahagia. Nah tapi kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan, paling itu aja sih. Semoga menjawab Kang Agis. Paling itu aja dari mungkin untuk sesi diskusinya kita cukupkan lebih dahulu ya rekan-rekan. Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya dari rekan-rekan. Cukup interaktif ya dari diskusinya. Nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara book sharing hari ini. Mungkin izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan gitu ya dari sesi book sharing di hari ini. Nah dari pemaparan dan diskusi tadi kita jadi paham gitu bahwa dari buku ini, The Book of Ikigai ini tuh belajar tentang bagaimana cara hidup yang sederhana tapi mendalam gitu. Ngajarin kita untuk bisa memulai dari hal-hal kecil, melepaskan diri gitu dari tekanan dan juga ego, dan juga menjaga harmoni dengan lingkungan dan sesama gitu. Nah, dalam dunia kerja juga hal ini tuh bisa menjadi pengingat bahwa kerja tuh bukan cuma tentang hasil, tapi tentang proses dan juga rasa syukur gitu. Hidup yang penuh makna tuh nggak harus dari hal-hal besar gitu ya. Cukup kita jalani dengan kesadaran, keikhlasan, dan kebahagiaan dari dalam diri kita gitu. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Adi atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan menyadari kita dalam berbagai hal tentang buku ini, dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang udah hadir berpartisipasi hari ini. Semoga setelah acara ini kita bisa memulai dan supaya bisa belajar gitu dari buku ini.
Nah, mungkin sebelum ditutup dari Kang Adi, apakah ada yang mau disampaikan terakhir, Kang? Closing statement mungkin? Mungkin dari saya juga terima kasih juga gitu kepada semuanya yang sudah mengikuti sharing ini. Paling penutupannya juga hargai selagi apa yang ada kita punya dan syukuri juga gitu apa yang sudah kita punya sekarang juga gitu. Dan semua orang pun banyak yang pengen seperti kita. Jangan pernah membandingkan hidup kita dan hidup orang lain juga gitu, karena startnya pun kita pun bisa jadi berbeda dengan orang lain sih teh. Oke, terima kasih Kang Adi. Mungkin boleh Kang ditunjuk buat jadi pemateri di book sharing minggu depan. Atau harus ada ke mana gitu teh, atau bebas aja? Lagi ke Boleh mungkin satu lagi teh. Gimana Kang? Bisa ke Jabar satu lagi atau harus ke pusat? Kalau bisa ke pusat. Biar ya. Paling aku pengen Novia gitu selaku manajer divisinya juga, manajer divisinya juga gitu. Mungkin dari Teknovia pun banyak juga kisah atau buku yang telah dia baca juga gitu, yang sangat yang menarik buat kita bahas. Teknovia aja paling. Makasih ya Nadi. Novia ada di Zoom nggak Kak Teh? Nanti bakal infoin lebih lanjut lagi. Mungkin kita cukupkan dulu ya sesi book sharing hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kang Adi sebagai pemateri hari ini dan juga rekan-rekan yang sudah berpartisipasi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan di sesi book sharing kali ini. Sampai jumpa di sesi book sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.